Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Himatul Aliyah MSI, anggota DPR Komisi 10, kemudian tenaga ahli Kak Wahyuni dan Pak Faras, Bapak dan Ibu, adik-adik peserta yang saya hormati. Saya mulai dengan sebuah pantun. Pergi ke Tanah Abang naik Ibu Hima yang saya hormati, kami sampaikan bahwa kegiatan pagi ini merupakan salah satu bentuk diseminasi dan dugaan kita ya. Allah itu kadang-kadang seperti praduga kita. Allah itu maha baik. Kalau kita menduga Allah pasti akan memberikan kesempatan bagi saya, insya Allah. Nah, ini dimulai semuanya dengan literasi. Nah, di Badan Bahasa memang program literasi itu saat ini ya, itu lebih menyasar kepada kelompok-kelompok bawah gitu ya. Belum lama kami misalnya menyebarkan 15 juta lebih ya, hampir 15 juta setengah eksemplar itu ke daerah-daerah 3T. Kami berharap mereka yang di daerah 3T yang akses pada buku-buku, kepada sumber-sumber ilmu itu terbatas, juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Nah, senyampang masih muda, adik-adik terus manfaatkan waktu luangnya, manfaatkan kesempatannya untuk mengasah diri, mencari berbagai informasi ilmu agar maju gitu ya. Jangan pernah berpikir mereka-mereka yang hebat itu waktu mudanya santai-santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat dong. Selamat pagi. Pagi. Nah, ini baru kaum milenial, ya, generasi muda. Ini sampai panjang banget nih ke belakangnya. Ada berapa orang ini? Ya, perkenalkan nama saya Himatul Aliyah. Saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra di Komisi 10 yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita ini di sini ada yang dari timur nggak? Dari suku Papua ada nggak? Ambon ada. Ambon mana? Ambon Tanise. Ambon. Ya, the city of the music ya. Kota musik dari Ambon. Ada yang dari Aceh nggak? Ada. Dari Kalimantan? Nggak ada. Ini kayaknya di Jakarta semua ya. Yang dari Betawi mana? Angkat tangan. Sedikit juga, ini sebenarnya dari mana sih? Dari planet Mars atau apa? Pemerintah, karena memang kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia ya. Nah, baik, hari ini ada slide yang bisa ditampilkan. Mana? Udah dikasih belum sama ini? Belum ya? Oke, mungkin saya akan mulai dari sini. Kita di sini ngumpul dalam rangka literasi ya, pembinaan literasi generasi muda. Nah, ini kalian sebagai generasi muda penulis karena menjadi bahasa gaul. Misalnya kata laba ataupun untung sekarang tergantikan dengan kata cuan. Nah, udah diresmikan belum tuh Pak? Belum kan? Nah, tapi itu lama-lama orang melupakan kata untung ataupun laba, cuan gitu. Padahal itu adalah bahasa asing yang dipopulerkan lewat media-media, ya kan? Jadi kita ikut-ikutan berbahasa gaul cuan gitu ya. Padahal belum menjadi bagian ataupun belum diserap 1928 menjadi suatu sumpah ya. Masih ada yang ingat gak sumpah apa? Ya, sumpah kalian juga ini, kalian pemuda harus turun-temurun ya, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, baik, ini sudah ada slide-nya. Next. Menurut KBBI bahwa literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Hanya dari
ini sejak lama, dan inilah ada hasil yang terakhir di tahun 2018 mengikuti studi program for International Student Assessment ataupun PISA, mengukur kemampuan membaca, matematika dan juga sains dengan responden lebih dari 600.000 siswa yang berusia 15 tahun. Kemudian disurvei di 79 negara di dunia, dan Indonesia nilainya lebih rendah dari OECD. OECD ini adalah penyelenggara survei, ya, penyelenggara survei. Standar dari OECD itu kita ini di bawah standar rata-rata, ya. Dari 79 negara yang diteliti ataupun disurvei, tuh lihat tuh, di bidang baca kita nomor 6 dari bawah. Nomor 6 dari bawah. Oleh karena itu tadi Pusat Badan Bahasa berupaya untuk terus meningkatkan skor kita. Ini penting, ini udah naik nih, ini udah lebih baik, tahun 2018 ini sudah meningkat. Tadinya ada di lebih bawah lagi gitu. Ini sudah peringkat yang ke-73 dalam fisika seperti itu. Unut kalau untuk reading, matematika sempat naik sedikit terus datar. Untuk sains sempat naik, ya, tapi naiknya tidak terlalu berarti, ya. Next. Nah, ini pemetaan tingkat aktivasi literasi membaca ataupun ahli baca di 34 provinsi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Puslitjak-Dikbud di tahun 2018 menghasilkan indeks Jakarta, Kepulauan Riau yang masih tinggi, indeksnya di atas 60. Kemudian yang provinsi terendah Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat untuk tingkat aktivasi literasi membaca. Berikutnya. Nah, ini ada studi dari suatu universitas mengkaji perilaku literasi dan sumber-sumber pendukungnya. Harus bagaimana memberikan obat kepada anaknya? Apakah diberikan paracetamol, ya kan? Apakah diberikan ibuprofen? Apakah dikompres dan lain sebagainya? Setidaknya ada pertolongan pertama sebelum mereka datang ke rumah sakit. Kalau ibunya memahami literasi tentang dasar dan kewajiban netizen, harus tahu juga undang-undang yang membatasi kita bicara, ya. Kita harus tahu undang-undang ITE seperti apa supaya kita tidak salah dalam ketika kita mengeluarkan suatu status ataupun komen. Kadang-kadang komen-komen di kita ini luar biasa, bahasa-bahasa jorok aja keluar gitu. Dengan santainya seorang pesohor-pesohor itu mengeluarkan perilaku-perilaku yang jet, ya. Generasi kalian ini keren. Mobility and multiple realities, ya. Social networks-nya ada, karena kalian kan dibekali dengan teknologi, ya. Di social network-nya lebih banyak. Kemudian digital native. Kemudian di sini juga kalian secara perilaku kalian itu undefined ID, dan kalian ini kalau orang-orang kami dulu workaholic, kalian ini komuniholics, ya. Kalian unik, pengennya beda sama yang lain, gak mau sama gitu, ya, punya ID sendiri kan. Di sana tadi itu undefined ID, ya. Berikutnya, nah, usia muda penduduk Indonesia ini kebanyakan kalian sebanyak 27,94%. Lagi tugasnya dengan saya masuk BKSAP, tugasnya nambah menjadi diplomasi antar parlemen. Artinya cita-cita saya justru tercapai lewat pintu yang lain. Bahkan ketika sebagai delegasi, saya sering sekali diutus untuk ke berbagai negara untuk ikut konferensi, untuk bernegosiasi, berorganisasi dengan berbagai negara. Kita menjadi diplomat di atasnya diplomat. Kenapa begitu datang ke suatu negara, para diplomat justru menyambut dan melayani kami anggota DPR. Artinya cita-cita yang pengen jadi di tempat di Kemenlu, kan cita-citanya dulu pengen di luar negeri aja pokoknya gitu, ya. Ternyata sekarang saya bisa berkeliling berbagai negara, sudah hampir 38 negara yang saya sudah kunjungi, lebih malah. Aspek nasional, kekuatan moral, kalian bisa menjadi kekuatan moral bila ada kan banyak, ya, sekarang, ya, di media sosial orang tuh moralnya itu malah yang moralnya rendah malah menjadi dipuja-puja. Nah, perkaya bacaan, ya. Rajin-rajin baca buku tentang detektif, karena itu akan membangkitkan daya analisa kita.
Waktu kecil sering baca buku Agatha Christie, Empat Sekawan, itu akan meningkatkan daya kritis dan daya analisa kita. Ya. Sehingga kita dalam memilah suatu informasi, kita bisa menganalisa dengan cepat, ini sih hoax gitu. Safira Dwi Jayanti. Ya baik, baru saja kami pengurus Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri mendapatkan undangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga undangan khusus dari Ibu Himatul Alia SLCMSI, anggota DPRD Komisi 10. Hari ini kami mendatangi sosialisasi program pembinaan literasi generasi muda di Jakarta khususnya. Tadi ada narasumber dari Kemendikbudristek RI, yaitu Bapak Muhammad Abdul Ahmad MHum, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Lalu yang kedua juga narasumbernya adalah Ibu Hajah Himatul Aliyah SLCMSI, selaku anggota DPR RI Komisi 10. Ada beberapa memang hal-hal di sini, yaitu memang tingkat literasi bangsa Indonesia sangat rendah dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Namun itu tidak menyurutkan kita semua untuk menaikkan tingkat literasi khususnya di Republik Indonesia. Terima kasih.